Negara Indonesia sebagai negara agraris melahirkan keberagaman, keseragaman budaya yang bersumber dari peradaban masyarakatnya. Fenomena ini sangat menarik, karena setiap etnik atau suku bangsa memiliki karakteristik tersendiri seperti bahasa, kesenian, kepercayaan, kesusastraan, termasuk pemukiman dan perumahannya. Hal ini merupakan pusaka yang tak ternilai harganya yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur mereka dari generasi ke generasi. Khusus pada perumahan, pemukiman, dan perkampungan yang memiliki ciri serta karakter yang unik dan masing-masing melambangkan simbol-simbol kebersahajaan namun tetap memancarkan nilai estetis yang mewatakkan bangsa penghuninya. Perumahan yang dimaksud berarti bangunan tempat tinggal, sementara pemukiman merupakan proses cara bermukim. Dan perkampungan itu sendiri berarti bermukim yang hidup secara berkelompok. Tempat hunian mereka pada umumnya bangunan kayu berpanggung yang dibangun berdasarkan ritual-ritual yang bersumber dari tradisi adat istiadat setempat. Kemampuan membangun atau mendirikan rumah memiliki tata cara yang khas pada setiap suku yang terkadang bersifat spiritualitas dan kosmologis. Hal tersebut dilakukan atas dasar pemenuhan terhadap ritual-ritual yang diwarisi dari orang tua dan leluhurnya. Proses membangun sebuah rumah dan pemukiman tak hanya ditentukan secara turun-temurun, namun tetap mempertimbangkan kesepakatan terkait dengan orientasi lokal yang dipercaya sehingga bangunan rumah dan pemukiman tersebut tak jauh dari nilai-nilai adat dan kearifan lokal di dalamnya. Prosesi mendirikan rumah itu sendiri sangat disakralkan, yang akan diikuti oleh upacara atau ritual tradisional yang melibatkan pemilik rumah, pandita bola atau ahli dalam membangun rumah, keluarga hingga tetangga. Makna dari mendirikan rumah dalam tradisi kuno masyarakat Bugis sebagai manifestasi dari alam yang menjadi siklus kehidupan manusia, tempat di mana manusia dilahirkan, dibesarkan, menikah, berkeluarga, hingga meninggal dunia. Prinsip dasar dari tradisi ini didasari pada suatu kepercayaan bahwa rumah yang dibangun akan membawa kebaikan bagi penghuninya. Tradisi yang sangat tradisional ini merupakan pengaruh kepercayaan sebelum agama Islam masuk dan berasimilasi dengan budaya masyarakat Bugis. Umumnya, kepercayaan masyarakat berpegang teguh pada tradisi yang diwariskan leluhur dengan pijakan keyakinan animisme yang bertumpu pada Dewata Sewai sebagai manifestasi ketuhanan. Tradisi ini menjadi spirit bagi masyarakat yang nantinya akan melebur dalam keyakinan Islam saat agama Samawi ini mulai menyebar di kalangan suku Bugis. Dalam kepercayaan Bugis, manusia bagian tak terpisahkan dengan alam. Alam diperlakukan sangat terhormat sebagai personality yang memberi nilai manfaat tak terbatas bagi kelangsungan hidup umat manusia. Alam tak hanya dimanfaatkan tanahnya untuk bertani, beternak, bertambak, untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Tapi alam juga menyediakan materinya untuk pemenuhan kebutuhan sandang seperti untuk membangun rumah. Alam menyediakan pohon yang digunakan untuk tiang dan balok-balok rumah. Pemerhati budaya Universitas Hasanuddin, Abdi Mahesa mengungkapkan dalam membangun rumah masyarakat Bugis ada 3 tahap yang dilakukan pada prosesinya. Yang pertama disebut makarawa bola, yakni prosesi dimulainya pengerjaan rumah dan mengerjakan elemen-elemen kayu dengan berbagai bentuk. Selanjutnya ritual mapatat tombola, yakni setelah elemen kayu dibentuk sesuai kebutuhan, maka kayu tersebut ditegakkan sebagai penopang rumah dan kayu lainnya dipasang hingga membentuk sebuah rumah yang siap huni. Ritual terakhir yakni main rek bola baru, di mana setelah rumah yang berdiri sudah siap ditinggali, maka pemilik rumah kembali melakukan ritual naik ke atas rumah sambil menyiapkan makanan dan minuman sebagai bentuk rasa syukur. Rumah panggung masyarakat Bugis seperti ini memperlihatkan kejujuran dalam pengolahan konstruksi bangunan. Aliri atau tiang-tiang rumah terrekonstruksi lepas pasang dengan pasak-pasaknya atau disebut paktolo, di mana metode ini merupakan jenis konstruksi yang dikembangkan dari sistem takikan dan ikatan. Aliri dan paktolo saling terangkai dan terhubung satu dengan lainnya, hingga membentuk konstruksi yang ringan. Konstruksi yang ringan inilah memudahkan pemilik rumah untuk membongkar dan dipasang kembali, agar rumah dapat dipindahkan dan digeser sesuai kebutuhannya. Simbol kekuatan rumah panggung Bugis dapat diukur dari solidnya hubungan antara tiang dan pasak. Tiang akan menjadi pusat penyaluran dari berat beban rumah,
langsung ke dalam tanah melalui palangga atau aliri. Sementara pasak berfungsi menerima berat beban lantai rumah yang selanjutnya akan diteruskan ke tiang. Setelah manusia mengenal peralatan pertukangan sederhana seperti alat memotong dan alat melubangi, maka sistem takikan atau ikatan ditinggalkan. Rumah-rumah panggung pun mengalami perubahan dengan tiang pasak, di mana tiang dilubangi sesuai dengan ukuran dimensi dan pasaknya. Jadi rumah Bugis itu adalah arsitek yang memiliki namanya rakyang, namanya alembola, namanya awasau. Ini terdiri dari kayu, jadi bukan batu, bukan semen seperti sekarang. Ya. Arsitek rumah yang seperti ini, yang rumah Bugis seperti ini, inilah yang bisa dipindahkan. Kalau sudah menjadi rumah batu, sudah ditanam di situ yang paten, itu tidak pernah lagi diangkat-angkat. Itu dirusak itu, baru buat yang baru. Tetapi kalau rumah Bugis yang dari kayu, yang punya tiang, punya alebola, punya rakyang, biasanya itu dipalan dengan bambu per tiang. Kemudian bambu itulah yang diangkat oleh orang-orang yang sudah berkumpul bergotong royong itu untuk memindahkan rumah itu. Gitu. Jadi tidak boleh dipindahkan kalau sudah rumah paten seperti rumah batu, itu tidak bisa. Setiap rumah panggung masyarakat Bugis dibangun berdasarkan sistem struktur dan konstruksi yang ramah terhadap alam, agar tercipta tata bangunan yang kuat dan bisa bertahan lama dan dapat pula menjadi warisan secara turun-temurun. Selain itu, dengan konstruksi berpanggung, yang mana rumah-rumah etnik Bugis tidak memiliki pondasi bangunan dan tidak menyatu dengan tanah, maka rumah-rumah tersebut cenderung bebas dari bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. Ada sistem pengetahuan yang berkembang sejak lama yang dimiliki oleh seseorang yang disebut dengan Pandrita Bola. Pandrita Bola namanya. Pandrita Bola itu adalah ahli dalam bidang konstruksi rumah. Jadi kebanyakan kita lihat rumah-rumah Bugis itu tidak memiliki pondasi, tidak memiliki ada batuan yang menjadi penyangga. Itu dikarenakan bahwa supaya rumah ini ketika terjadi gempa mampu menyelaraskan dan mampu mengadaptasikan getaran yang ada sehingga rumah tidak memicu kerusakan yang besar. Dan yang kedua itu agar ketika terjadi banjir, tiang dari rumah itu tidak tenggelam ke bawah, makanya tidak menyatu dengan tanah.